Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Nah, jadi yang kedua adalah hirsin tadi. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu tanpa ambisi yang menggebu-gebu dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin. Ini yang sesuai dengan bab kita, bab sabar. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan kesabaran ini. Jadi sabar apa? Ya sabar dari hal-hal kemarin itu. Jadi kalau diajar gurunya sabar di kelas, kalau ada perintah dari gurunya dilaksanakan dengan sabar. Ada ulama yang membagi sabar itu menjadi 3 hal, yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan. Kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah sabar ketika ada musibah. Jadi pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Dalam hal ini, sesuai konteks kita dalam mencari ilmu, dalam hal ketaatan, umpamanya kita diperintah guru untuk di kelas, belajar di kelas, atau mengerjakan tugas, itu kan ketaatan. Artinya siswa atau santri itu harus bersabar dalam ketaatan itu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh guru dalam hal ketaatan itu bersabar. Itu namanya as-sabru 'ala tha'ah. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Bersabar. Jadi banyak sekali godaan di kanan kiri untuk melakukan maksiat. Apalagi ajakan, mungkin ada teman yang mengajak untuk berbuat yang tidak baik, maka kesabaran yang kedua ini adalah as-sabru 'anil ma'asi. Jadi sabar untuk meninggalkan, menjauhi maksiat-maksiat. Yang ketiga adalah as-sabru 'indal musibah. Yang ketiga adalah sabar ketika ada musibah yang terjadi. Nah, itu ada ulama yang membagi sabar itu menjadi tiga hal. Intinya sabar itu adalah habsun nafsi. Lebih tepatnya kalau Jawa itu dikatakan betah ya. Betah luwe, betah loro, betah nek wiridan, betah nek sinau, betah nek ngedoi larangane pangeran ya. Itu istilahnya betah bahasa Jawanya. Istibar, sabar. Kalau bahasa Arabnya habsun nafsi, menahan diri. Ya, itu istibar. Jadi mencari ilmu itu syaratnya diantaranya adalah istibarin. Adanya kesabaran dalam diri untuk bisa menjalankan perintah guru, menjauhi larangan-larangan guru. Kemudian kalau ada sesuatu yang mengenai dirinya musibah, bilai di dalam proses mencari ilmu dia bersabar. Kalau 3 kesabaran ini bisa dilakukan beserta syarat yang awal zakain wa hirsun istibarin tadi, 3 syarat sudah terpenuhi. Tinggal 3 syarat lagi yang harus kita cari. Kemudian selanjutnya setelah istibarin adalah bulughah. Bulughah ini adalah bekal. Mencari ilmu itu pasti saja ada yang dibutuhkan untuk menunjang proses mencari ilmu itu. Bulughah ini sangat penting. Bulughah itu maksudnya adalah piranti-piranti nanti yang dibutuhkan dalam proses mencari ilmu. Atau bisa diartikan bekal. Umpamanya kita seorang pencari ilmu ada bekal berapa untuk bisa membeli alat tulis umpamanya. Ini sesuatu yang inti. Bagaimana mungkin kalau tidak ada bekal terus bisa membeli alat tulis umpamanya, bisa memenuhi kebutuhan di kelas umpamanya. Maka ini sangat urgent, sangat penting sekali. Itu bulughah, adanya sangu, adanya bekal.
dalam proses mencari ilmu. Ya, kemudian irsyadu ustadzin, tentu saja dalam proses belajar itu harusnya ada petunjuk dari guru. Kita tidak bisa otodidak ketika awal proses belajar. Jadi ketika kita awal proses belajar harus ada guru yang membimbing kita. Nanti proses pengembangannya bisa otodidak. Tapi proses awal dasar itu harus ada guru, tidak bisa dasar langsung otodidak, itu tidak akan bisa. Bahkan ada suatu makalah mengatakan man la syaikha lahu fa syaikhu syaitanun. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan, adalah setan. Dia dibimbing setan. Maka dia akan sesat dengan ilmunya. Dia mungkin banyak mempunyai pengetahuan, tapi pengetahuannya akan menyesatkan dia. Maka sangat penting guru ini untuk irsyad, untuk menunjukkan dia bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana untuk memperoleh ilmu dan membimbing bagaimana ibadahnya. Tidak mungkin orang itu otodidak untuk sholat, umpamanya belajar sholat. Dia membaca sendiri cara sholat yang baik itu begini tanpa ada guru. Bagaimana dia akan belajar dengan sini tanpa ada guru? Itu sangat sulit sekali. Apalagi belajar tajwid tanpa guru, wah itu malah sangat sulit sekali. Ya, karena dalam membaca tajwid itu ada makhorijul huruf yang itu bagaimana posisi lidah, bagaimana posisi mulut dan lain-lain. Kalau tidak ada guru, kita belajar sendiri dari buku, sangat tidak mungkin. Maka irsyadu ustadzin itu dianggap sangat penting dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir adalah tulis zaman. Belajar itu tidak bisa instan. Belajar itu tidak bisa sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Harus masa yang panjang yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan ilmu. Maka sesuatu yang instan itu kadang kurang baik juga. Tidak mempelajari untuk bersabar dan tidak mempelajari untuk belajar dengan tulis zaman tadi. Karena tulis zaman itu sangat penting. Jadi masa yang panjang untuk mencari ilmu itu juga merupakan syarat untuk mendapatkan ilmu. Mungkin itu saja untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.